Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 36 tahun 2020 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang bahwa Idul Adha merupakan salah satu momentum yang luar biasa dalam agama Islam. Umat muslim melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di wilayah Indonesia wabah COVID-19 belum sepenuhnya terkendali sehingga harus tetap melakukan kewaspadaan agar tidak terjadi peningkatan penularan. Bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang tata cara sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Bahwa karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli lirabbika wanhar." Al-Kautsar. Maka sholatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan seterusnya memutuskan menetapkan fatwa tentang sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan kurban atau udhiyah adalah menyembelih hewan tertentu, yaitu unta, sapi, kerbau, atau kambing dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. COVID-19 adalah coronavirus disease, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Kedua, ketentuan hukum. Pertama, sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah yang menjadi salah satu syiar keagamaan, syiar min syairil Islam. Dua, melaksanakan salat Idul Adha saat wabah COVID-19 mengikuti ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di saat wabah pandemi COVID-19, mengikuti ketentuan fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiyat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19, dan mengikuti ketentuan fatwa nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Jumat dan jamaah untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Ketiga, ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, dilaksanakan dengan penyembelihan hewan ternak. Keempat, ibadah kurban tidak dapat diganti dengan uang atau barang lain yang senilai, meski ada hajat dan kemaslahatan yang dituju. Apabila hal itu dilakukan, maka dihukumi sebagai sedekah. 5. Ibadah kurban dapat dilakukan dengan cara taukil, yaitu pekurban menyerahkan sejumlah dana seharga hewan ternak kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga, sebagai wakil untuk membeli hewan kurban, merawat, meniatkan, menyembelih, dan membagikan daging kurban. Keenam, pelaksanaan penyembelihan kurban harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan meminimalisir potensi penularan, yaitu pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan saling menjaga jarak fisik, physical distancing, dan meminimalisir terjadinya kerumunan.
Selama kegiatan penyembelihan berlangsung, pihak pelaksana harus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun selama di area penyembelihan. Setiap akan mengantarkan daging kepada penerima dan sebelum pulang ke rumah. Penyembelihan kurban dapat dilaksanakan bekerja sama dengan rumah potong hewan dengan menjalankan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal. Dalam hal ketentuan pada huruf C tidak dapat dilakukan, maka penyembelihan dilakukan di area khusus dengan memastikan protokol kesehatan, aspek kebersihan, dan sanitasi serta kebersihan lingkungan. Pelaksanaan penyembelihan kurban bisa mengoptimalkan keluasan waktu selama 4 hari, mulai setelah pelaksanaan salat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah hingga sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Pendistribusian daging kurban dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. 7. Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan kesehatan dalam menjalankan ibadah kurban agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan terhindar dari potensi penularan COVID-19. Rekomendasi: 1. Pengurus masjid perlu menyiapkan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dengan berpedoman pada fatwa ini. 2. Umat Islam yang mempunyai kemampuan dihimbau untuk melaksanakan kurban, baik dilaksanakan sendiri maupun dengan cara diwakilkan atau taukil. 3. Panitia kurban agar menghimbau kepada umat Islam agar yang tidak terkait langsung dengan proses pelaksanaan ibadah kurban agar tidak berkerumun menyaksikan proses pemotongan. 4. Panitia kurban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban perlu menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. 5. Pemerintah perlu menjamin keamanan, menjamin kesehatan hewan kurban, serta menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong atau RPH sesuai dengan fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal. Ketentuan penutup. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan akan disempurnakan sebagaimana mestinya. Dan agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya. Semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Zulhijjah 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Juli 2020 Masehi. Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AF ditandatangani Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrul Niam Saleh MA ditandatangani. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.